Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ketika mendengar kata alien, kebanyakan orang akan langsung membayangkan UFO dan peradaban di luar angkasa. Padahal, berbagai bukti menunjukkan bahwa makhluk luar angkasa ini telah lama tinggal di bumi. Demi menyamarkan keberadaan mereka, sebagian memilih bersembunyi di kedalaman lautan. Mungkin saja beragam objek berperforma tinggi yang kadang melaju di bawah air itu tak lain adalah kapal patroli mereka yang kerap disebut USO, Unidentified Submersible Object. Menyembunyikan jejak di lautan. Jika alien ingin memantau umat manusia dari jarak dekat namun tetap aman, mendirikan markas di dasar lautan dalam adalah pilihan cerdas. Toh kita lebih mengenal permukaan bulan daripada isi lautan di planet kita sendiri. Baru pada kedalaman 1000 meter saja, kapal selam nuklir tercanggih pun sudah mencapai ambang batas. Memang, wahana riset laut dalam mampu menyelam sampai lebih dari 10.000 meter, tetapi hanya di titik tertentu dan dalam waktu terbatas. Belum lagi, area laut dalam yang belum terpetakan jauh lebih luas dibanding permukaan daratan di seluruh bumi. Mencari markas alien di palung-palung laut dalam ibarat berburu jarum di tumpukan jerami. Saksi mata sejak era Columbus. Sebenarnya, catatan penampakan UFO sudah ada sejak zaman Columbus. Dalam buku harian pelayarannya, tertanggal 11 Oktober 1492, Columbus menulis bahwa sekitar pukul 10 malam, ia melihat cahaya terang berkilauan di tengah lautan. Cahaya itu berkelap-kelip layaknya nyala lilin, naik turun di langit malam, dan terus berada di atas garis cakrawala. Pedro Gutierrez, yang ikut menyaksikan pun tak memahami apa itu. Menariknya, beberapa jam setelah melihat cahaya misterius tersebut, armada Columbus menemukan benua baru. Kisah Faraday diundang ke markas bawah laut. Cerita menakjubkan juga datang dari sosok pemuda bernama Faraday yang konon pernah diajak mengunjungi markas alien di bawah laut pada suatu malam di bulan Agustus 1956. Ketika laut sedang tenang dan ia asyik memancing di pantai berbatu, tiba-tiba muncul makhluk humanoid setinggi sekitar 2,5 meter, berkulit pucat, mengenakan pakaian ketat, dan berambut rapi. Rasa takut sempat muncul di hati Faraday. Namun sosok tersebut rupanya bisa berkomunikasi lewat gelombang otak, menenangkan sekaligus mengundangnya berkunjung ke markas mereka. Di antara rasa penasaran dan ketakutan, Faraday akhirnya setuju. Makhluk itu lalu mengeluarkan sebuah kotak bercahaya. Seketika, sebuah pesawat berbentuk piring terbang meluncur di atas permukaan laut dan berhenti tepat di depan mereka. Pintu pesawat terbuka, menurunkan semacam tangga kecil, lalu seorang humanoid lain yang bentuk fisiknya serupa memberikan isyarat agar Faraday cepat naik. Dalam kecamuk rasa cemas dan penasaran, Faraday menaiki pesawat tersebut. Di dalam pesawat, Faraday kaget menemukan gadis kecil manusia berusia sekitar 10 tahun bernama Elena. Gadis itu mengaku awalnya sedang tidur di rumah, lalu mendadak terbangun karena suara aneh dan tersedot ke dalam pesawat. Ia sempat panik, tetapi makhluk-makhluk ini tampaknya tak berniat jahat dan berjanji akan memulangkannya. Tak lama, melalui telepati, Faraday diminta mengganti pakaian karena bakteri manusia berpotensi membahayakan para humanoid. Elena sendiri dibawa ke ruangan lain, di mana ia diberi instruksi agar menempel pada salah satu makhluk humanoid perempuan untuk mempermudah proses adaptasi. Begitu Faraday selesai mengenakan semacam pakaian khusus, pesawat menyelam ke dasar laut dan akhirnya tiba di Teluk Samborombon, Argentina, sebelum kembali naik ke permukaan. Menurut humanoid, mereka sengaja menempuh jalur bawah laut agar tidak terdeteksi radar manusia. Pesawat terus melaju di atas air hingga perairan dekat Afrika, lalu tiba-tiba melesat menuju ruang angkasa.
Dari luar angkasa, Faraday menyaksikan penampakan bumi dan bulan dengan sangat jelas, suatu hal yang di era 1950-an belum dikenal luas. Para humanoid menyebut bahwa mereka menggunakan jalur terproyeksi untuk melakukan perjalanan jarak jauh dan bisa memasuki bumi dalam sekejap. Namun tanpa diduga, pesawat lalu mendarat kembali di bawah laut, kali ini di perairan Teluk Meksiko. Ketika keluar, Faraday dan Elena mendapati diri mereka berada dalam bangunan berkubah kaca besar di dasar laut, seperti sebuah kota bawah air, lengkap dengan bangunan-bangunan lain dan deretan pesawat serupa. Para humanoid menjelaskan bahwa tempat itu adalah pusat perbaikan pesawat mereka. Faraday dan Elena diajak berkeliling, diberi cairan aneh tak berasa yang membuat mereka tertidur. Saat bangun, keduanya menyadari bahwa walau tanpa bicara, mereka bisa saling memahami pikiran, efek telepati sementara dari cairan tadi. Yang paling mengejutkan, para humanoid menyebut bahwa manusia adalah ras asli bumi karena memiliki kelenjar pineal, mirip milik mereka yang belum diaktifkan. Sebagian besar makhluk lain di bumi diyakini sebagai ras campuran dari peradaban alien kuno. Jika kelenjar pineal manusia diaktifkan, manusia dapat mendengar pikiran satu sama lain. Konon, di masa depan, para humanoid ini mungkin akan meminta bantuan umat manusia. Tak lama setelah penjelasan itu, Faraday dan Elena kehilangan kesadaran. Saat sadar, mereka sudah kembali ke tempat awal. Kisah ini kian menumbuhkan teori astronot kuno, mengingat di peninggalan Sumeria dan Maya terdapat pola yang menyerupai roket atau piring terbang. Siapa tahu pada masa silam, manusia memang sudah berinteraksi dengan teknologi maju dari luar bumi, bahkan sempat diajak menjelajah antariksa seperti Faraday. Penampakan UFO di Samudra Pasifik. Kejadian lain juga pernah dilaporkan di pesisir barat Amerika Serikat pada dini hari di tahun 1957. Kaiho, seorang sopir truk, mendapati truknya mendadak mogok di jalan pesisir Playa del Rey, Los Angeles. Ternyata ada 3 truk lain yang juga mati mesin secara bersamaan. Saat mereka kebingungan, muncul benda bulat diselubungi kabut biru di atas permukaan laut. Benda itu bergerak turun hingga hanya beberapa meter di atas air, lalu berubah warna menjadi putih susu dengan 2 lingkaran logam di sekitar tubuhnya, mirip cincin Saturnus. Tak lama, benda itu melesat cepat ke dalam laut dan lenyap. Secara kebetulan, hari itu sekitar pukul 3.50 sore, markas penerbangan Los Angeles mendapat laporan 6 objek tak dikenal yang terbang di ketinggian 2000 meter. Sedikitnya 13 personel melihat ukuran objek-objek itu, kadang membesar, kadang mengecil. Bersamaan, kantor polisi Long Beach kebanjiran telepon dari warga yang melihat fenomena aneh tersebut. Anehnya, laporan tentang UFO yang masuk ke laut di Samudra Pasifik dekat California terus bermunculan selama 40 tahun berikutnya. Kabar yang beredar, mungkin ada pangkalan alien di dasar laut dekat wilayah itu, apalagi area tersebut berada di zona armada ketiga Angkatan Laut AS. Salah satu alasan masuk akal mengapa dasar laut menjadi tempat yang ideal. Minimnya kemampuan manusia untuk menyelam terlalu dalam dan terbatasnya jarak pandang di perairan gelap membuat laut lebih sulit dieksplorasi ketimbang permukaan bulan atau bahkan Mars. Hangar nomor 18 di Pangkalan Wright, pusat penelitian UFO. Misteri lain muncul di Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, khususnya hangar nomor 18. Pangkalan seluas sekitar 100 km persegi ini merupakan kantor komando perlengkapan AU, Wing Angkatan Udara 445, dan Akademi Teknologi AU. Berbagai pesawat tempur legendaris AS juga dikembangkan di sini, seperti U-2, SR-71 Blackbird dan F-117 Nighthawk.
Dari dokumen FBI yang dideklasifikasi, terungkap bahwa setiap reruntuhan piring terbang yang jatuh di berbagai insiden dibawa ke pangkalan ini, tepatnya ke hangar nomor 18 yang paling dirahasiakan. Konon, ketika insiden Roswell terjadi, serpihan UFO dan kemungkinan jasad makhluk non-manusia turut tiba-tiba di hangar tersebut. Para personel yang masuk hangar 18 pun kabarnya wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan ketat. Dua narasumber yang pernah berkaitan dengan pangkalan ini, yakni Marion Black McMurder, pahlawan Perang Dunia II sekaligus siswa Akademi Tempur AU, dan John Corian, pengetik dinas intelijen, membeberkan informasi yang sama-sama mengejutkan menjelang akhir hidup mereka. Black Mac mengaku pernah melihat logam lentur yang ringan namun tak bisa dipotong mesin biasa, serta sempat menyaksikan mayat alien berukuran kecil, berkepala besar, lengan panjang, dan hanya 4 jari. Sedangkan Korean mengaku kerap mengetik laporan rahasia terkait 3 insiden jatuhnya UFO yang membawa total 30 jasad makhluk non-manusia. Mereka disimpan di gudang bersuhu minus 120 derajat. Salah satu insiden tersebut melibatkan Roswell yang menyumbang 2 jasad alien. Meski pengawasan ketat membuat Korean tak pernah melihat langsung, ia tahu staf pangkalan menyebut makhluk itu si hijau kecil. Dokumen lain yang dideklasifikasi mengungkap proyek Silverbug, ratusan halaman rancangan pesawat berbentuk cakram yang mampu lepas landas dan mendarat vertikal. Meskipun tak dijelaskan detail keberhasilannya, hal ini membuktikan Angkatan Udara di Pangkalan Wright memang pernah meneliti piring terbang. Banyak yang berspekulasi desain itu terinspirasi dari reruntuhan UFO, sehingga pemerintah AS mulai mengembangkan teknologi serupa. Insiden Roswell, fakta atau fiksi? Insiden Roswell tahun 1947 tetap menjadi sorotan utama dalam teori konspirasi UFO. Pada dokumen yang telah dideklasifikasi, memang terlihat banyak ringkasan penyelidikan, namun mayoritas membahas balon cuaca dan laporan penampakan. Tak ada berkas terkait mayat alien atau hangar 18. Meski begitu, saksi-saksi kunci seperti Mayor Marshall, petugas pengumpul serpihan, dan putranya menceritakan adanya lembaran logam superingan yang kembali ke bentuk semula jika ditekuk, lengkap dengan simbol berwarna ungu. Bagi banyak orang, ini cukup meyakinkan bahwa peristiwa Roswell bukan isapan jempol. Ada kemungkinan sisa teknologi yang memicu pembangunan pesawat aneh ala piring terbang. Area 51 menjadi ikon teori konspirasi. Tak hanya Wright Patterson, pangkalan Area 51 di Nevada juga lekat dengan rumor alien dan pesawat misterius. Pemerintah AS bahkan lama tidak mengakui kehadiran Area 51. Tempat ini dilindungi aturan ketat, larangan melintas di udara hingga radius 40 km, personel penjaga bersenjata, dan denda besar bagi penyusup. Beberapa titik pandang gunung yang dulu bisa digunakan untuk mengintip, seperti Wright Point dan Tikabo Peak, akhirnya ditutup pemerintah sekitar tahun 1995. Dalam catatan CIA yang kemudian dideklasifikasi, terungkap bahwa Area 51 awalnya digunakan untuk uji coba rahasia pesawat mata-mata U-2 pada 1955. Pesawat ini sanggup terbang di ketinggian 18.288 meter, melampaui batas normal. Waktu itu, orang-orang yang melihatnya tentu kebingungan karena belum pernah menyaksikan pesawat terbang setinggi itu, sehingga tak heran mereka melaporkannya sebagai UFO. Walau dokumen CIA mengurai banyak hal soal U-2, banyak bagian tetap disensor, sehingga teori mengenai riset alien di Area 51 tetap sulit dibuktikan. Bisa saja, informasi rahasia lain masih tersimpan rapi. Misteri yang terus berlanjut. Dari markas bawah laut di palung laut dalam hingga hangar super rahasia seperti hangar 18 di Pangkalan Wright atau Area 51 di Nevada,
Setiap keping informasi menuntun kita pada pertanyaan yang sama. Apakah memang ada kerjasama rahasia antara militer AS dan makhluk luar angkasa? Atau semua ini hanya rangkaian riset senjata dan teknologi futuristik semata? Fakta-fakta yang terungkap sejauh ini memang menegangkan, menyentuh rasa penasaran kita tentang apa yang sesungguhnya terjadi di balik tirai rahasia tersebut. Pada akhirnya, topik tentang alien dan UFO akan selalu mengundang banyak pertanyaan dan spekulasi. Adakah markas bawah laut yang benar-benar eksis? Apakah Area 51 menyimpan bukti otentik keberadaan alien? Hingga kini, kita belum punya jawaban pasti. Namun, seiring semakin terbukanya akses informasi dan teknologi pemetaan, mungkin suatu saat pertanyaan ini akan terjawab. Entah itu menyingkap realitas makhluk lain yang telah lama mengamati kita, atau sekadar membuktikan kreativitas manusia dalam menciptakan teknologi mutakhir. Kisah-kisah ini akan terus hidup dalam imajinasi dan perburuan kebenaran umat manusia. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.